Nah, masa seperti sekarang ini, pada zaman yang semakin modern ini, maka kita juga bisa melihat betapa orang semakin mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan dirinya, mengutamakan dirinya, meletakkan kepentingannya lebih utama daripada yang lain. Jadi yang penting tugas saya selesai, yang penting hak saya dipenuhi, yang penting saya mengalami promosi dan sebagainya, ya. Dan kemudian kita juga melihat eh, manusia pada zaman sekarang ini ingin ingin tampil, ya, ingin tampil dan dengan mudah menampilkan diri melalui media sosial, ya, dengan memamerkan kehidupan mereka, ya. Nah, ini adalah gejala-gejala di mana orang tidak eh, tidak merendahkan diri, tetapi ini malah memegahkan diri, ya, memegahkan diri. Jadi ada orang juga yang bekerja seperti untuk mengasihi, ya, dengan memberi sedekah, dengan memberi orang, menolong orang, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di penjara, mengikut berbagai pelayanan. Tapi bisa juga itu jauh dari kasih yang sesungguhnya, ya. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan tanda petik kasih itu bukan untuk kasih yang dari hati, tetapi untuk mendapatkan pujian, ya, pujian. Wah, Anda orang yang rohani, yang hebat, yang melayani dan sebagainya, ya. Jadi jadi kasih yang sejati bukan mencari kemuliaan diri sendiri, ya, tapi mencari kemuliaan Allah, ya. Dan dengan kasih yang sejati itu orang tidak mengutamakan diri tetapi mengutamakan orang lain. Jadi ada sedikit ilustrasi, ya, sedikit ilustrasi. Eh, pada tahun 2000, abad ke-20-an, ya. Jadi sebelum jadi 20 tahun lebih sudah, ya. Itu ada petinju yang sangat hebat namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali, dan dia memang hebat, ya. Dia juara dunia dan beberapa kali gitu, ya. Saya sendiri sempat melihat bagaimana dia bertarung, memang hebat, ya. Dan indah gaya gaya berkelainya. Dia pernah dikisahkan pernah menyombongkan diri di satu penerbangan. Saya adalah orang yang terhebat, ya. Eh, Sebenarnya bukan hanya pada penerbangan itu, dia sering mengklaim sebagai orang yang paling hebat. Nah, kemudian ada kisah tentang bagaimana dia naik pesawat dan di situ dia tidak mau pasang seat belt, ya, tidak mau pasang seat belt. Kemudian pramugarinya eh, menek- eh, mema- meminta dia memasang seat belt, ya, sebelum lepas landas, ya. Nah, tapi dia kemudian menolak dan membual, ya. Dia mengatakan Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman. Tapi kemudian pramugarinya menjawab, Superman juga tidak memerlukan pesawat untuk terbang, gitu sebenarnya. Jadi cerita ini ya agak konyol, ya, agak konyol, tapi mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang begitu hebat, ya, sehingga dia bisa seenaknya, ya. Ini adalah kisah seorang yang memegahkan diri, ya, memegahkan diri atau menyombongkan diri atau membual. Dan kita ketika kita melakukan itu, maka sebenarnya kita tidak memiliki kasih yang sesungguhnya, ya. Nah, setelah kita sudah membahas arti kasih berdasarkan 1 Korintus 13:4-7 beberapa kali, ya. Ini sepertinya sudah keempat kali kita sudah membahas atribut ketiga, ya. Atribut ketiga dari kasih itu, em, atribut ketiga yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ya. Nah, sekarang kita akan membahas atribut keempat, yaitu kasih itu tidak memegahkan diri, ya. Kasih itu tidak memegahkan diri yang di bold itu. Jadi saya bacakan saja ayat ini untuk kita ulang-ulang karena ini ayat yang penting.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia yang membaca, merenungkan, menyimpan hati dan melakukan di dalam hidupnya. Nah, apa arti memegahkan diri ya? Jadi kalau menurut kamus KBBI itu memegahkan adalah membanggakan. Jadi kalau memegahkan diri berarti membanggakan diri ya. Berarti membanggakan diri. Nah, kalau di dalam Alkitab itu digunakan kata perperiome itu yang berarti menumpuk pujian pada diri sendiri atau menjadi kantong angin ya, jadi membesar ya, membesar, menjadi kan menjadi kantong angin. Jadi ini berbicara tentang orang yang berbicara dengan kesombongan atau menyombongkan diri atau ya membual ya, membual. Berbicara besar kan membual ya. Nah, kata ini hanya dipakai di sini ya, tidak di tempat lain dan dipilih karena untuk memberi eh, konotasi negatif kata memegahkan diri itu ya, kata yang kita terjemahkan memegahkan diri itu. Karena dia dihubungkan dengan kata kesombongan dan mementingkan diri sendiri, sombong dan mementingkan diri sendiri ya. Jadi orang yang menyombongkan diri ya suka memastikan bahwa semua orang mengetahui apa yang dia miliki ya, dia miliki atau dia telah lakukan ya. Jadi dia ingin orang lain tahu ya. Ya. Kemudian dia ingin mendapat pengakuan dari orang. Wah, kamu orang yang hebat ya. Wah, kamu orang yang luar biasa atau kamu orang yang diberkati. Kadang istilahnya seperti itu ya. Ingin mendapat pengakuan atau menarik perhatian orang ya. Dia ingin orang memperhatikan dirinya. Nah, jadi ini adalah jadi memegahkan diri dalam arti Alkitab ini adalah usaha orang untuk tampak lebih penting dan membuat orang lain itu tidak sepenting dia gitu ya. Dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami. Ya. Jadi kalau kita pernah membahas kasih itu tidak cemburu ya. Jadi kalau cemburu itu kita yang menginginkan apa yang dimiliki orang lain dengan kuat ya, kalau perlu dengan merebut ya. Nah, memegahkan diri adalah menyombongkan diri kan, memegahkan diri, menyombongkan diri, eh, berusaha membuat orang lain itu cemburu dengan apa yang kita miliki ya. Membuat orang lain cemburu dengan apa yang kita miliki ya. Sehingga orang lain bisa cemburu dan ini bisa menjadi semacam batu sandungan bagi orang itu karena cemburu juga dosa ya. Jadi kenapa kok memegahkan diri ini tidak benar ya, sesuatu yang tidak benar ya, karena dia bisa membuat orang jatuh kepada dosa cemburu itu antara lain ya. Ada dampak-dampak lain sih sebenarnya ya, nanti kita lihat satu demi satu. Salah satu adalah membuat orang lain cemburu. Nah, saudara, pada era digital ini ya, dengan maraknya media sosial ya, ini mendorong dan memudahkan orang untuk menampilkan kehidupan mereka. Bukan saja menampilkan, tetapi bahkan memoles ya. Kita bisa tampil lebih cantik, lebih mudah. Ya, di sosial media ada aplikasi-aplikasi yang membuat orang seperti itu. Ya, ya jadi kita kemudian mau terbiasa punya perilaku untuk memamerkan apa yang kita lakukan, misalnya apa yang kita makan ya di restoran, kita makan apa ya, kemudian dengan siapa kita pamerkan ya,
Kemudian tempat yang kita kunjungi, kita ke mall mana ya, keluarga kita ya, gereja kita ya, betapa hebatnya gereja kita dan sebagainya ya. Jadi kita ingin orang melihat kehebatan kita dan membuat orang-orang lain itu cemburu dengan apa yang kita miliki atau alami. Nah, tentu tidak motivasinya tidak selalu begitu ya, tapi bisa seperti itu ya. Gitu ya. Jadi kita memegahkan diri ketika kita mengatakan kita ini lebih daripada orang lain ya, kita lebih diberkati, lebih kaya, lebih pandai, lebih bertalenta, bahkan lebih rohani ya, lebih rohani. Nah, memegahkan diri membuat eh, orang berkompetisi, eh, tidak membangun persekutuan, tetapi membuat perpecahan. Jadi kenapa memegahkan diri ini tidak benar? Ya karena antara lain tidak membangun persekutuan, tapi malah membuat perpecahan. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa menerima semua berkat itu apa adanya ya, menggunakan, mengerjakan ya, tanpa harus memegahkan diri, tapi dengan ucapan syukur ya. Jadi sebenarnya perilaku kita ini sebenarnya bisa pengalaman kita bisa baik-baik saja, tetapi dosa membuat kita itu kedagingan, dosa membuat kita itu gampang sekali melakukan apa yang mestinya baik-baik saja, berkat yang kita terima itu menjadi perilaku yang berdosa, yaitu dengan apa? Dengan memamerkan itu, menyombongkan itu, padahal itu anugerah dari Tuhan ya. Jadi disitulah hebatnya iblis dan lemahnya kedagingan kita ya. Sesuatu yang kita terima jelas itu semua kita terima, talenta, penampilan, keluarga itu kan semua anugerah saudara ya. Tapi dengan kedagingan kita kita ingin sombong bahwa ini hebat, lebih dari yang lain. Itu saudara ya. Nah, jadi saudara tentu memegahkan diri bukan juga merendah diri ya, rendah diri. Jadi sebenarnya kita ini kan diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Karena itu kita ini sebenarnya harus bangga dengan diri kita ya. Nah, tapi ada batasnya ya. Batasnya adalah apa yang patut kita terima dari Allah itu ya. Apa yang patut. Jadi kita ini gambar Allah, dia juga gambar Allah. Jadi sama saudara ya. Kita satu terhadap yang ini sama. Jadi tidak ada yang bisa kita membanggakan diri karena semua anugerah Allah. Kalau dia ada talenta lebih atau kita ada talenta lebih itu juga karena anugerah ya. Bukan hebat kita begitu. Nah, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan ya. Jadi saudara mengasihi dengan tidak memegahkan diri berarti kita mengasihi dengan memahami kelemahan kita. Ya, kita manusia yang berdosa. Ya, kita yang manusia biasa, manusia yang diciptakan Allah. Ya, dengan menghormati orang lain karena orang lain juga ciptaan Allah yang diciptakan dengan gambar Allah. Dan menjaga rasa eh, kekaguman itu dalam kehadiran Allah ya. Jadi bermegah di dalam Allah ya. Yang gambarnya kita miliki itu gitu ya. Jadi kita mengasihi dengan tidak memegahkan diri berarti mengasihi memahami kita manusia biasa, dia manusia sama yang diciptakan Tuhan dan kita menerima dengan memegahkan Allah dengan uh, ucapan syukur dan dengan meninggikan dia ya, itu. Nah, poin kedua, apa yang orang-orang suka sombongkan ya? Ini sudah saya daftar. Nah, saudara Paulus menulis tentang kasih yang tidak memegahkan diri ini ada latar belakangnya ya, ada latar belakangnya. Dan latar belakangnya bukan tentang pernikahan ya. Kasih kan seringkali hubungan kuatnya dengan pernikahan. Tapi latar belakangnya bukan pernikahan saudara ya, tapi adalah kehidupan jemaat Korintus ya, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana mereka memperlakukan satu terhadap yang lain dan bagaimana mereka membanggakan banyak hal ya, membanggakan banyak hal. Ada yang membanggakan pemimpin kelompok mereka. Saya pengikut Apolos, saya pengikut Petrus, saya pengikut Kristus ya. Dan dengan menghubungkan dengan pemimpin itu mereka membanggakan bahwa kerohanian mereka lebih unggul daripada kelompok yang lain ya. Sehingga
Dan kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok ya, mencari pendukung ya, sehingga timbul perpecahan. Jadi saudara, kenapa kok membanggakan diri ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau berdosa? Karena menimbulkan perpecahan, saudara ya. Itu di pasal 1 sampai 3 1 Korintus. Mereka bersikap kritis terhadap Paulus ya, karena Paulus secara fisik tidak mengesankan ya, juga bukan orang kaya ya, sehingga mereka meremehkan Paulus, mengkritik Paulus ya. Mereka bahkan membanggakan bahwa mereka ini toleran terhadap dosa ya, dosa perzinahan yang terjadi di jemaat itu. Kemudian kita juga membaca mereka saling menuntut di pengadilan ya. Jadi egonya begitu besar sampai mereka itu menyelesaikan persoalan di pengadilan ya. Nah, jemaat Kristus juga membanggakan karunia rohani, terutama yang mereka lihat hebat ya. Seperti bahasa roh itu mereka sangat agung-agungkan ya. Nah, jadi saudara, kesombongan ini dan berbagai persoalan ini dan kesombongan semua ini kemudian dijawab di pasal 13, yaitu dengan kasih sebagai jalan utama ya. Berarti kasih sebagai koreksi yang tepat untuk banyak persoalan yang timbul di jemaat Korintus. Dan di pasal 4 ini kita membaca kasih tidak memegahkan diri ya. Dalam kasih tidak ada kesombongan, dan kesombongan telah menyebabkan begitu banyak persoalan di jemaat Korintus. Nah, saudara, tindakan-tindakan sombong atau membanggakan diri atau membual eh, di Korintus itu juga kita bisa lihat di antara orang-orang Kristen masa kini ya. Ya, orang-orang Kristen masa kini pun banyak yang saling mengkritik pemimpin mereka, meninggikan denominasi mereka, mengkritik denominasi lain, membanggakan diri terhadap dosa kalau dia orang-orang tertentu ya, saling menuntut di pengadilan juga masih terjadi, ya, perpecahan banyak terjadi karena egoisme masing-masing. Ya, jadi kita lihat apa yang terjadi di sana juga terjadi, dan orang membanggakan hal-hal seperti ini, saudara ya. Penampilan dan kemampuan fisik mereka, ya, bisa lakukan apa, ya, bakat atletik, bakat musik, ya, dan sebagainya. Atau poin kedua, milik kekayaan, ya, rumahnya besar, punya mobil, pakaian bagus, dan sebagainya. Ya. Atau prestasi, ya, pendidikan, bisnis, profesi, ya, lomba, menang lomba dan sebagainya. Ya. Atau hubungan, hubungan kita punya teman siapa, punya teman pejabat, mungkin kalau enggak teman pendeta aja bisa kita banggakan ya. Eh, atau pasangan romantisnya, pacarnya cantik dan sebagainya, ya, pacarnya orang hebat, dan sebagainya ya. Eh, Pengetahuan dan kecerdasan. Ya. Ya, dengan orang kalau bicara selalu membicarakan pikirannya sendiri, tidak memberi kesempatan yang lain. Ini sedikit banyak menunjukkan bahwa dia itu membanggakan pengetahuan dan pengalamannya, kecerdasannya, seperti itu, saudara ya. Bahkan ya, lebih ekstrim lagi, orang berani membanggakan kebaikan dan kerohaniannya ya. Ini adalah sikap memegahkan diri yang paling buruk, saudara ya, kalau sampai orang berani memegahkan diri di dalam kerohanian. Karena apa? Karena kerohanian orang sudah paling bobrok. Ya. Kalau yang penampilan dan sebagainya itu ya, itu tidak seburuk kerohanian, tetapi kerohanian manusia itu adalah paling buruk. Jadi kalau orang berani membanggakan kerohanian itu sangat berat ya. Dan terus semua ini kita bisa difasilitasi oleh banyak sarana, terutama media sosial, saudara. Semua kita bisa tampilkan melalui media sosial kita ya. Nah, jadi saudara, apa yang nanti saudara bisa sharingkan, refleksikan, apa yang saudara punya kecenderungan membanggakan ya, yang saudara suka post ke media sosial ya, eh, dengan perasaan bangga. Ya, oke. Nah, poin berikut adalah
Mengapa kasih tidak memegahkan diri ya? Mengapa kasih tidak memegahkan diri? Ini alasannya, saudara. Ini alasannya. Tapi jadi saudara, seperti yang saya sebut tadi bahwa sebenarnya apa yang kita terima, kita lakukan, ya bisa menjadi sesuatu yang baik dari Tuhan ya. Ketika kita terima itu dengan ucapan syukur, dengan ucapan syukur eh, bahwa Tuhan menganugerahkan apa yang kita terima itu ya. Dan Paulus mengatakan kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan ya. Jadi saudara, kalau kita ingin bermegah ya dalam apa yang kita terima itu, bermegahlah di dalam Tuhan. Artinya muliakanlah Tuhan ya. Jangan kita terima kemudian kita memuliakan diri sendiri ya. Jadi saudara, jadi di situ di ayat 1 Korintus 1 Korintus 1:31 itu juga ada istilah memegahkan, tapi memegahkan dalam Tuhan ya. Dan itu artinya sama, menyombongkan diri, membesarkan diri, memuliakan, tapi memuliakan Tuhan gitu, saudara ya. Memuliakan di dalam Tuhan atau memuliakan Tuhan. Ya. Jadi misalnya begini, ya, hidupku berubah, ya, hidupku berubah. Dulu jahat, sekarang baik, ya. Banyak orang bersaksi, 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 tapi saudara ketika bersaksi tidak menonjolkan Tuhan yang beracara, yang bekerja di dalam hidupnya, ya, tapi menekankan bahwa hidupnya sekarang baik gitu. Nah, itu adalah bisa sekarang menyombongkan. Tetapi kalau dia mengatakan Tuhan Yesus telah mengubah hidupku, ya. Nah, sekarang aku merasakan damai sejahtera. Sekarang aku hidup dengan penuh sukacita. Jadi ketika ungkapan seperti inilah yang menunjukkan bermegah di dalam Tuhan. Ya. Ada orang bersaksi tidak seperti itu, saudara. Orang bersaksi bahwa oh hidup saya sekarang jadi baik, hidup saya sekarang diberkati, hidup saya memberkati dan sebagainya. Dan terlebih yang utama tentu juga hatinya ya. Hatinya ini apakah ingin memuliakan Tuhan atau ingin orang memandang bahwa dirinya ini spesial gitu. Itu terus ya. Nah, jadi saudara, kenapa kok kasih tidak memegahkan diri? Ya, satu karena kasih yang sejati itu berakar dari penyangkalan diri ya, menyangkal diri. Jadi tidak meninggikan diri tapi merendahkan diri ya, sehingga dia kemudian fokus pada orang yang dikasihi ya. Jadi kasih sejati itu mengubah orang ya, perspektifnya tidak ke dalam diri sendiri, tetapi kepada keluar ya, keluar artinya kepada orang lain ya. Jadi dia tidak mengutamakan kepentingan diri, tetapi kepentingan orang lain ya. Nah, jadi kemudian juga kasih sejati, saudara ya, kasih sejati itu dengan tulus mengusahakan kebaikan orang ya, dan memandang orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya, jadi kemegahan kita bukanlah di dalam diri kita, ya, tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara pada akhirnya memegahkan diri adalah perbuatan dosa, ya. Kenapa? Karena memegahkan diri berarti meninggikan diri, ya, itu terkait dengan sombong. Nanti pada kesempatan berikut saya akan membahas kasih itu tidak sombong ya. Memegahkan diri dengan sombong mirip ya, tapi sombong adalah sikap hati, sedangkan eh, memegahkan diri adalah perbuatan ya, perbuatan yang berakar pada kesombongan ya. Jadi saudara, ini adalah perbuatan dosa karena tidak memuliakan Allah, sebaliknya meninggikan diri sendiri ya. Itu Ah, ini nah, jadi saudara, kasih tidak memegang diri ya. Jika kasih tidak memegang diri ya, jadi kasih tidak memegang diri. Nah, jikalau kasih tidak memegang diri, maka apa yang dilakukan oleh kasih ya kan? Maka kita bisa baca di ayat-ayat yang lain di ayat 4 sampai 7 itu ya.
Dia itu dan di awalnya dikatakan ya, kasih itu sabar, ya berarti dia bersabar, dia murah hati, ya kebalikan dari memegahkan diri adalah merendahkan diri, ya kan? Kemudian tidak pemarah berarti lembut, ya. Kemudian dia menolong, mengampuni, ya kan? Bersukacita karena kebenaran, ya. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap berharap bertahan dan tidak menyerah dalam perbuatan-perbuatan kasih. Jadi saudara ada kebalikan dari apa yang dilakukan oleh kasih, ya. Tapi dia tidak melakukan banyak hal, antara lain tidak memegahkan diri. Baik, itu renungan kita sebagai penutup, saudara ya. Jadi saudara, tema kita adalah iya atau kasih tidak memegahkan diri, ya. Jadi kasih sejati atau kasih agape, ya, yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 13 ini adalah kasih yang beraksi dengan diam-diam, ya. Eh, Kasih yang tidak berkoar-koar, ya. Dia beraksi tapi dengan diam-diam. Dia tidak memerlukan kepuasan di dalam diri sendiri untuk hasilnya dari perbuatan kasih itu, tidak mencari sorotan atau perhatian orang untuk mengerjakan perbuatan kasih itu, ya. Jadi kasih itu bertindak bukan karena pujian, tapi karena memang dia mau memberi dan siap berkorban untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, gitu, saudara. Jadi kita itu eh, memegahkan diri di dalam Tuhan, ya. Jadi ketika kita mewujudkan di dalam perbuatan kasih, maka motivasi kita adalah supaya kita ini bisa eh, kita memegahkan diri di dalam Tuhan, atau dengan demikian Tuhan dimuliakan, ya. Itu, ya. Nah, jadi sebenarnya sebagai karena itu saudara, kalau kita mau melawan kecenderungan kecenderungan untuk memegahkan diri, maka pertama adalah membangun kasih yang rendah hati, ya, kebalikan dari eh, meninggalkan memegahkan diri itu, ya. Jadi kita mendorong kita untuk membangun sikap yang rendah hati di banyak tempat, saudara, ya, yang artinya kita ini menyadari eh, diri kita ini siapa di mata Tuhan, ya. Orang yang istimewa, tetapi tidak sehebat yang kita inginkan, ya. Jadi kita sebenarnya sudah sangat luar biasa, ya. Tapi kita ada batas-batasnya, ya. Kita ini tetap ciptaan, ya. Kita tidak sama dengan Allah, ya. Kita jauh dari Allah dan kita sama dengan sesama kita, gitu, ya. Dan ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan, itu adalah anugerah Allah, ya. Dan karena itu kita juga mengakui ketergantungan kita kepada Allah, ya. Itu poin pertama. Jadi kalau mau mengasihi dengan tidak memegahkan diri, maka obat pertama adalah kita me- adalah membangun kasih yang rendah hati, ya. Kasih yang Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu perbuatan kasih itu, kita dasarkan dengan kerendahan hati, ya. Kedua, eh, fokus pada sikap bersyukur dengan segala yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tidak membuat kita bangga, meninggikan diri, ya, memamerkan, tetapi bersyukur, ya, bahwa Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, ya, memberi kesempatan kita untuk rekreasi, memberi kesempatan kita untuk belajar, memberi kita kesempatan untuk melayani, ya. Nah, itu kita bersyukur, ya, jangan melencengkan oleh dosa kedagingan kita menjadi kebanggaan, ya. Yang poin ketiga, ketika kita mengalami berkat itu, mari kita bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah dalam diri sendiri. Mari kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Dia, karena Dialah sebenarnya, Allah itulah sumber berkat kita, ya. Dan yang terakhir, mari kita menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan itu untuk melayani, ya, dengan dasar kasih, ya. Jadi kasih itu akan mendorong kita untuk menggunakan
apapun yang kita terima itu talenta, kelebihan untuk menjadi berkat bagi orang lain ya dengan tulus itu. Jadi dengan berbagai aplikasi ini kita sebagai orang percaya melawan ya dorongan di dalam diri kita, kedagingan kita yang eh, ingin dipandang orang lain, ingin memegahkan diri. Jadi itu renungan kita hari ini dan sebagai sharing mungkin bisa dua poin ini atau poin lain, misalnya mana yang lebih banyak kita alami, cemburu terhadap orang lain, ya, ingin sesuatu yang orang lain miliki, melihat orang lain dan kemudian menginginkan, atau kita memegahkan diri terhadap orang lain, kita ingin menunjukkan ya, wah saya memiliki ini, saya memiliki ini, saya melakukan ini ya. Sehingga orang itu melihat saya ini orang yang penting ya. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ke depan agar kita tidak memegahkan diri kepada orang lain?